sama channel SKR 7 Bray. SKR 7 Bray. Oke. Minum Bray. Pride jasa. Minum dulu, Bre ya. Minum dulu. Jadi guys, tetap ya kita channel SKR 7 Pride itu nyajiin video-video yang viral di kalangan media sosial, bahkan di televisi, dan kita bikin video itu yang relate di kalangan kayak gua, Perry, dan semuanya guys. Jadi banyak banget yang kudu kita bahas tuh di video-video yang viral. Terus kayak yang relate tuh kita perlu banget yang bahas-bahas kita, Bray. Nah, kalau gue nih sekarang malah gue pengennya ngebahas itu yang ini, Bray. Koruptor itu wajib dihukum mati, Bray. Ya, itu koruptor itu penyakit yang kenapa nggak pernah bisa sembuh sampai sekarang ya? Ya kan? Udah kronis banget itu. Iya, jadi tuh kalau menurut gua kan dulu kan sempet kan dari Prabowo sendiri kan, Bapak Presiden kita kan pengen koruptor itu di asetnya diambilin semua, Bray. Tapi dari anggota DPR sendiri tidak menyetujui, ya kan? Sampai dibilang beliau kirim ke Antartika ya kan. Antartika mencair. Iya, betul banget. Tapi kalau menurut gua malah gua pengen itu benar-benar koruptor itu dihukum mati, Bray. Kenapa? Karena mungkin kalau ada kayak koruptor dihukum mati, mungkin mereka pada jerah, ya kan, takut buat kayak misalkan mereka mau ngasusin kayak korupsi kayak gitu, Bray. Tapi kalau menurut gue juga nih, Bray, koruptor itu kalau di Indonesia itu susah banget buat diberantas. Kenapa? Kalau menurut gue itu karena dari orang-orang yang kayak maksudnya yang nggak berkecimpungan di dunia politik pun itu udah ranahnya itu mereka udah ada korupsi kayak gitu, Bray. Iya. Kayak begitu, bahkan dari yang cuman 500 perak, 1000, 2000, mereka udah pasti ada namanya korupsi kayak gitu, Bray. Ini ya lingkungan yang paling dekat aja ya, kita kayak di lingkungan kerja aja ya. Pasti ada nemu orang-orang yang main kayak begitu. Iya, kayak begitu. Jadi kayak ibarat kata kayak udah mendarah daging loh, Bray. Iya. Kayak begitu. Malah kadang orang yang mau benar-benar mau ngeberantas koruptor itu malah orangnya itu malah di Di polisian juga. Ya kayak dibully lah, ibarat kata kayak didiskriminasi jadinya kan. Malah ada orang yang awalnya jujur, begitu masuk ke sistem, jadi ikut-ikutan ya kan? Iya, kayak begitu tuh. Maksud gua, ya memang sih kan kadang dari anggota DPR kan katanya kan kalau dibikin koruptor dibikin hukuman mati kayak gitu katanya mengundang mengandung HAM ya, hak asasi manusia. Iya. Ya kan kayak gitu, Bray, ya kan. Tapi kalau menurut gue sih enggak sih ya kayak begitu mah ya, Bray. Kalau menurut lu gimana, Bray? Ya gini ya, kalau korupsi itu nih kejahatan itu di agama juga kan ada hukum-hukumnya ya. Ada hukuman-hukuman. Kita ngeliat aja di Al-Quran atau siapa yang namanya pemimpin yang nggak amanah itu kan nerakanya paling dalam. Betul. Ya kan, apalagi ini urusan masyarakat. Betul. Yang dimana lo naruh duit di situ, ada harapan di situ, lo ngisiin sebagian duit, lo hitung-hitung buat nabung gitu kan, anak cucu kita. Kalau diambil, wah itu masuknya setahu gue jolim itu. Jolim, betul. Jolim itu hukumannya parah itu. Iya, betul banget. Terus sama hukuman, Bray, yang tadi lu bilang hukuman. Yang kasus yang korupsi Pertamina tau, Bray? Yang cuman dihukum cuman 1,5 tahun, Bray. Dia korupsi berapa 300 miliar kalau nggak salah, 300 berapa lah. Banyak amat, Bray ya. Iya, cuman dihukumnya divonisnya itu 1,1 tahun setengah kalau nggak salah. Alasannya karena kenapa? Tulang punggung keluarga, Bray. Sedangkan nenek-nenek, tahu nggak lo, Bray, yang kasus nenek-nenek yang maling kayu, divonisnya berapa, Bray? Sampai dendanya 500 juta, Bray. Tahu kan lo? Nenek-nenek yang dibela sama Hotman Paris. Iya, yang maling kayu, Bray. Maling kayu ya. Iya, divonisnya berapa tahun gitu, 5 tahun atau berapa tahun gitu. Parah itu. Sampai di dendanya 500 juta. Maksud gua, ya cobalah hukum itu beneran lurus, Bray. Ya kan, bener setegak-tegaknya. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kenapa begitu, Bray? Ya, mereka yang punya duit yang bisa ngatur hukum. Wah, ngentot dong kayak gitu. Percaya nggak kayak gitu? Percaya, Bray. Percaya. Karena bukan di ranah yang baru-baru ini, Bray. Kayak begitu, Bray. Yang lu punya duit, lu bisa berkuasa. Ya kan, lu bisa atur semuanya itu. Bukan baru-baru ini, mungkin udah
dari tahun-tahun, mungkin dari sebelum gue lahir mungkin udah ada kayak begitu. Makanya yang gue bilang udah mendarah daging, dari yang bukannya di ranah politik, bahkan di ranahnya kayak pekerjaan, apapun itu ranahnya, itu udah ada apa namanya, kayak kasus-kasus korupsi kayak gitu, Bray. Iya, iya. Seharusnya itu yang gue bilang tadi, seharusnya itu ada namanya itu hukuman mati yang benar-benar hukumannya itu bikin jerah. Dan tapi nggak ada yang mengandung bilangnya itu HAM, mengandung hak asasi manusia. Ya kan, Bray? Contoh lagi, Bray. Sorry, Bray. Gue potong bentar, Bray. Kita melipir sedikit ke KKB, Bray. Oh ya. Ya, ke KKB, Bray. Ah, iya. Ini kan anggota-anggota kayak Brimob ya, Polri lah ya, khususnya Polri, terus tentara kita, ya kan, mereka nggak boleh nembakin ya kan, Bray, katanya Bray, nggak boleh sampai gimana-gimana lah, katanya mengandung hak asasi manusia. Tapi sebaliknya, KKB boleh, maksudnya bukan boleh ya, mereka pada ngebunuh kayak nembakin kayak anggota tentara, ya kan, Polri, ya kan, terus warga-warga sipil, apa itu nggak HAM kayak gitu, Bray? Gimana ya? Lu kalau namanya, gue pernah dengar juga temen yang tentara atau polisi. Itu perintahnya dari atasan, jangan menembak sebelum ditembak. Kenapa kayak begitu, Bray? Ya aturannya dia. Cuma masalahnya kalau KKP datang tiba-tiba nembak, mati semua ya. Nah, itu dia, Gimana Bray. balesnya ya? Makanya begitu. Gue bingung juga, Bray. Gue bingung, terus kasihan juga sama anggota-anggota Polri, anggota-anggota apa namanya, tentara kita ya, Bray. Mereka juga kan punya anak, Punya keluarga. iya, punya keluarga, ya kan, punya istri, ya kan, kayak Iya. gitu. Apa mereka nggak, maksudnya nggak dilindungin sama HAM juga, Bray? Iya. Ya kan, kenapa warga-warga kayak KKB ini yang udah jelas-jelas kriminal kayak gitu masa dilindungin sama HAM, Bray? Hah? Itu HAM dari mana sih? Ya kan? Ya kan, bingung kalau, Bray, kayak gitu, Bray. Ya kan? Kayak misalkan nih contoh, boleh nggak sih, Bray, kalau menurut lu, Bray? Kita kan punya peralatan persenjataan banyak ya, Bray. Ah, Ya kan, kayak alutsista kita banyak. ah. Ada helikopter, ada jet tempur, Oh, iya. ya kan, ada tank, Paham. ada apa mobil apa, Bray, yang lu bikin, Bray? Ya, mobil rantis lah. Gratis cepat sama itu kan, Bray, tahan peluru gitu-gitu, Iya. Bray. Ya maksud gua, kita itu kan slogan kita kan banyak ya, kayak Brimob, apa maksudnya, terus dari kayak tentara kayak Kopassus ada ya kan, Marinir ya kan, terus apapun itulah apa namanya, tim-timnya, tim-tim khususnya lah, Bray ya. Ah, ya. Mungkin kalau menurut gua mereka itu udah didokterin nyelesain apa namanya, nyelesain yang kayak KKB ini, mungkin kalau benar-benar nggak dilindungi sama HAM, Bray, mungkin 10 detik bahkan 5 detik itu udah kelar, Bray. Mungkin gini, ini berkaitan juga sama global ya, namanya, apa namanya? Kayak konflik di Somalia misalkan, Amerika nyerang Somalia waktu itu. Nah, dari Kongres Amerika sana boleh intervensi, tapi nggak boleh dengan kekuatan militer yang berlebih, Iya. gitu. Akibatnya apa? Babak belur Amerika. Babak belur, begitu disusun ulang pakai helikopter yang dibilang Black Hawk itu. Ya, Black Hawk Down itu, Ah. yang Black Hawk Down Nah, ya. makanya Filmnya ya ada ya. makanya lumayan. Tadinya nggak pakai helikopter, cuma pakai Humvee aja. Oke. Sama pasukan infanteri, Hah? intervensi di situ. Sama Delta Force juga kalau ada ya, sampai Delta Iya, Force juga jadi kan, sampai jadi turun. karena gini, dari PBB-nya juga kesannya kalau pakai kekuatan berlebih itu perangnya skala internasional, itu udah sifatnya perang, bukan intervensi lagi. Oh, kayak begitu. Nah, gua melihatnya kenapa Indonesia ke KKB ini nggak pakai kekuatan itu, mungkin ada intervensi juga dari PBB, ada hukumnya. Jangan sampai pakai kekuatan berlebih, Oke. karena eskalasinya bakal lebih. Oke, Bray. Dianggapnya kayak invasi gitu. Oke, jadi invasi lah ya, invasi Iya. kayak gitulah ya. Tapi kalau menurut gua, Bray, oke lah, nggak pakai alutsista apapun itu. Yang gue bilang tadi, Marinir, Brimob, terus apalagi namanya kayak dari Polri kan Brimob tuh ya, ada yang kayak gitu kalau setahu gue ya. Ada mungkin ada Densus 88 ya kan, kayak gitu ya kan. Terus mungkin kalau dari tentara ya Marinir, Kopassus, terus Kostrad ya kan, Kopasgat, ada kan kayak gitu-gitu tim khususnya, Bray. Ya mungkin mereka itu udah didoktrin yang tadi gue bilang, Bray, udah di sekolah, udah dididik, benar-benar didik. Lu nyelesain ini nih, ibarat kata ya 10 detik, 5 detik lu kelar, Bray. Iya. Makanya maksud gue bilang, kenapa yang udah terjelas itu KKB itu tindakannya itu udah kriminal, Bray, sampai dia ngebakar warga sipil, ya kan, ya gitu-gitu, bahkan sampai orang yang nggak tahu apapun itu mereka ditembak gitu-gitu aja, ya kan, apa ya kayak gitu, kenapa dilindungi masih pakai HAM gitu, Bray? Sedangkan kan tentara itu kan yang tadi gue bilang, tentara sama Polri itu mereka punya HAM juga, Bray, kayak Iya, begitu, iya. Bray. Nggak, gua gini ya, kita ngerumusin soal KKB yang kenapa dibela HAM gitu kan. Iya. Nah, itu bagian dari ketika KKB nyerang, media hanya
Ya. Begitu tentara nyerang, media naik. Nah, itu kenapa kayak gitu? Ada apa itu, Bray? Nah, itu pertama. Kedua juga si KKP ini kenapa senjatanya kok nggak kayak kelompok kriminal, tapi udah sifatnya udah kayak tentara gerilyawan. Iya. Udah senjatanya udah pakai senapan serbu. Oh. Kalau ya maaf apa aja kalau zaman kita perang dulu sama Belanda senjata kan seadanya. Iya, pakai bambu. Iya, dulu ya zaman kan? Belanda ya agresi. Itu di Belanda sana anggapnya Indonesia itu cuma kelompok kriminal biasa. Oh. Si Jenderal Sudirman dianggap kriminal biasa. Tapi nyatanya enggak ya, Bray? Nyatanya enggak, karena itu senjatanya. Gitu. Nah sekarang KKB dianggap kriminal, tapi senjatanya udah kayak senjata tentara beneran. Iya, Gitu. betul. Makanya ini mau disikapi seperti apa? Maaf Iya. juga. Ada isu juga katanya dipelihara. Ini maaf aja nih ya, ini ini aja. Sengaja dipelihara buat tentara itu latihan. Buset. Iya, jadi kan Indonesia ini bukan kayak Amerika yang sifatnya invasi. Kita ini doktrinnya itu doktrin pertahanan, defense, bukan menyerang. Kalau Amerika tentara itu harus selalu dilatih, selalu upgrade. Nah, media latihan itu bukan perang-perangan latihan, tapi perang beneran. Nah, apa akibatnya kalau kita nggak latihan kayak main bola lah, kalau nggak pernah tanding, kan nggak kelihatan lu sejago apa gitu. Tapi kalau menurut gua dari segi yang tadi lu bilang harus dilatih kayak begitu, cuman kerugiannya itu banyak, Bray. Kayak begitu, Bray. Kerugiannya warga sipil, ya kan dari anggota-anggota tentara, terus dari Polri itu banyak yang gugur juga, Bray. Kayak gitu gara-garanya, Bray. Maksud gua tuh ya jangan yang orang-orang maksudnya yang udah jelas-jelas salah itu dilindungin dengan HAM, Bray. Ya jangan dilindungi sama HAM ya kayak korupsi ya kan. Korupsi itu harusnya ya udah hukum mati nggak perlu ada urusan dilindungi pakai HAM. Oh jangan ini masih punya anak dan keluarga gini ya lu kalau mau kayak begitu ya lu jangan makan duit rakyat, Bray. Ya kan, Bray? Bener nggak sih, Bray? Ya gimana ya, korupsi itu hukumnya juga masih belum jelas ya apa namanya penindakannya, karena kayak yang terakhir aja si Jampitsus itu sampai sekarang tersangkanya siapa aja kan nggak tahu. Nggak ngerti gue. Itu cuma saksi statusnya saksi aja. Iya. Kayak gitu. Nah ini artinya kita semua sadar, yang awam pun sadar bahwa masalahnya di sistem hukum. Gimana cara penegakannya itu ya harus tajam ke atas gitu loh, bukan tajamnya ke bawah. Itu namanya intimidasi. Iya. Sama yang ini juga, Bray, yang jaksa, Bray. Itu udah jelas belum, Bray? Dia jadi tersangka, Bray. Sampai sekarang ini yang gua tahu masih saksi, Bray. Masih saksi. kayak nggak berani nentuin tersangkanya tuh, nggak berani. Ya, kenapa ya kayak begitu ya? Ya kayak lo nongkrong nih tiba-tiba rokok hilang, nggak ada yang ditutup siapa yang ngambil rokok gitu loh. Cuma lo ada saksi itu, iya hilang, iya rokoknya hilang gitu aja udah. Iya, gitu. Ya menurut kata lu, Bray, apa tajam di bawah, tajam dari bawah, tumpul ke atas. Iya, kayak begitu ya. Maksud gua tuh ya Indonesia itu kalau emang mau maju terus ya coba dibenerin dari segi yang korupsinya aja dulu lah, Bray ya. Maksud gua tuh dibikin kayak hukuman mati, ya udah hukuman mati gitu, Bray. Yang kayak gitu-gitu. Sama ini juga, Bray, yang sekarang tuh, Bray, yang 15 kabinet. Oh iya. Ya yang 15 kabinet itu kayak gitu-gitu, lu tahu nggak sih, Bray? Apa sih, Bray, maksudnya, Bray? Apa buat ngejatuhin presiden kita yang sekarang kah? Atau maksudnya dia mau bikin kabinet emang bener-bener kabinet 15 orang itu kabinet sendiri apa gimana maksudnya, Bray? Jadi itu kabinet itu semacam sindiran menurut gue ya, sindiran satir lah. Jadi Pak Presiden Prabowo ini bikin kabinet kok gemuk banget. Udah gitu tiap-tiap departemen tuh kerjanya tuh kayak nggak efektif. Nah, kabinet 15 ini kayak bikin yang benar ini loh gitu. Bukan buat kudeta enggak. Dia cuma kayak contohin aja bahwa ini gue nyontohin kabinet cuma segini. Bisa efektif kok gini. Caranya begini, begitu. Kayak misalkan lo bikin panitia Agustusan misalkan. Ya. Panitianya udah 20 orang. Sepenglihatan warga
misalkan ya penglihatan warga kok nggak efektif banget, yang kerja cuma 3-4 orang gitu kan. Oh, berarti modelnya kayak gue bilang, mau bikin acara 17 Agustusan, kasih gue 3 orang aja cukup. Yang Kasih gue aja 5 orang, nih gue ajarin. Cuma ada sekretaris, bendara, sama perlengkapan udah beres. Iya, Sama gue gitu. Iya. Nih tuh caranya. Iya. Itu buat lucu-lucuan aja sebenarnya Iya. menurut gua. Iya, tapi kalau menurut gue salah kalau kayak gitu, Bray. Kalau menurut gue salah kayak gitu, Bray. Apa nama? Ya contoh, ya bukan buat lucu-lucuan kan, kalau lucu-lucuan itu kan sama aja kayak lu ngejelekin pemerintahan yang sekarang, Bray. Oh, Ya kan? Ya lu boleh lah. Emang sih negara kita kan negara demokrasi ya, cuman demokrasinya itu caranya bukan yang kayak ngejelek-jelekin, Bray. Kayak gimana? Ya contohnya kayak misalnya ngejelek-jelekin kayak kasusnya itu yang apa namanya ketua BEM apa? Ketua BEM apa? BEM Jogja, ya ya. BEM Jogja ya kan, yang dia bikin putar balik nama itu presiden kita itu dibilang apa kayak babi apa namanya? Buset parah. Kerbau apa ya kan kayak gitu kalau nggak salah ya. Wah. Kayak gimana coba? Ya pokoknya dibikin kayak saya punya babi apa pokoknya saya punya kalau nggak salah ya saya punya apa cerita dia namanya pokoknya dibalik tapi jelas-jelas itu mengandung unsur itu nama presiden, Bray. Presiden Prabowo, Bray. Dan dia bilang bahkan MBG itu bahkan ngancurin rakyat ngancurin anak-anak kayak gitu, Oh, Bray. MBG meracuni rakyat. Ya, kayak gitu-gitu ya. Maksud gua lu boleh demokrasi, tapi lu nggak boleh ngejelek-jelekin, Bray. Paham nggak, Bray? Kalau gue ngeliatnya gini ya, kritik itu kan ada terus. Nah, ketika kritik itu disampaikan dengan halus, Ya. kira-kira denger nggak? Misalkan nih lo ngurusin 17-an, misalkan nih ya, lo ada salah nih misalkan, panitia nggak dikasih kopi, ada yang nyindir, aduh aus nih, gitu kan, aduh aus nih, ya maaf aja, kira-kira kita enggak nggak gitu? Enggak lah. Ya kalau gue sih nggak enggak, tapi kalau wah kayaknya nggak enggak nih, coba kita agak kerasin. Panitia mana nih kopi gitu kan, itu kan agak keras lagi kan. Keras tapi nggak kasar kan? Tapi nggak kasar. Iya, nggak ngejudge, maksudnya nggak kayak ngebully kan? Nah, kalau misalkan masih nggak enggak lagi, pasti dia nyindirnya lebih parah lagi. Nah maaf apa aja, gue bukan belain ya, maksud gue si BEM ini udah kritik secara halus, tapi responnya menurut dia, respon pemerintahnya tuh masih kurang. Dia pengen respon cepet mahasiswa kan gitu, maunya minta sekarang, besok kalau sudah dikerjain. Ya nggak bisa kayak gitu lah. Ya, oke. Sama ini, Bray. Contoh, kayak begitu kan, kritiknya harus keras ya, Bray, kayak mahasiswa dibilang begitu. Nah, pernah datang kan kayak menteri apa itu 3 orang apa berapa orang sih yang datang ke UGM-nya langsung kalau nggak salah ya? Oh iya. Ya kan, nah terus mereka malah pada diusir kan. Nah terus Oh, katanya iya. ke contoh kayak ke dia apa namanya dari film yang apa namanya Pesta babi. Pesta Babi ya kan. Nah terus katanya penyitaan lahan gitu-gitu. Nah terus sampai menterinya itu kan diajak, ya udah ayo daerah mana yang yang nyita lahan itu gini-gini bla 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 kan diajak ke sana. Tapi dari mahasiswanya sendiri bilang buat apa saya ke sana? Ya kan buat apa ya? Maksudnya kan biar tahu, Bray. Oh iya. Ya kan biar tahu kayak gitu, Bray. Sama ini juga, Bray. Kalau menurut gua sindiran keras boleh, tapi ya jangan sampai lu ngebully. Kalau menurut gua, jangan sampai lu nyerang pribadi lah, maksud gua. Kayak lu ngejelekin apapun itulah, pokoknya jangan ngejelekin. Pokoknya lu kritik boleh, kritik. Negara kita negara demokrasi, Bray. Ya kan? Sama ini juga, Bray. Ada, Bray. Ya mungkin kalau misalkan mau kritiknya secara halus, pelan, ya udah kita coba ngobrol bareng, ya kan, sama presiden kah, ya kan, dikumpulin ngobrol bareng, apa unek-unek lu, apa unek-unek ini, ya kan, sipulan uneknya apa, ya udah kita ngobrol bareng. Contohnya yang kayak mahasiswa di daerah mana ya, Jogja kalau nggak salah, tahu nggak lo, Bray, yang dia lagi menteri pertanian siapa namanya? Oh Amran. Ada Amran, nah terus ada mahasiswa, Bray, dia pakai kacamata. Dia apa namanya ngomong di depan orang-orang banyak, terus di depan Pak Menteri juga, Pak Amran itu ngobrol, Pak saya tinggal di tempat perdesaan yang sangat terpencil banget, Pak. Tuh, Bray, dia bilang gitu. Nah di sana itu intinya dia ngejelasin itu apa namanya kalau di sana tuh beras kita susah, susah dan harganya tuh mahal, kayak gitu, Bray. Nah di sana ditanya Pak Amrannya kalau nggak salah di sana penduduknya berapa? Kalau nggak salah ada 300.000. Kalau kata dia. Nah soalnya itu di sana itu buat ngambil apa berasnya itu kita harus naik kapal, Pak. Jauh kayak gitu-gitu kendaraannya. Pokoknya susah lah pokoknya. Akhirnya Pak Menteri itu langsung telepon supaya beras berapa ini pokoknya langsung dikirim ke sana, Bray.
ke Alor dan terus ditanya di sana ada pabrik nggak, ada bulog nggak di sana. Oh iya iya. Akhirnya ada di sana. Ya udah, pokoknya beras yang tadinya harga berapa ya, 20.000 kata dia. 20.000 berapa sekarang dibikin kalau nggak salah 12.000. Iya. 12.500. Nah, maksud gua, lu kalau mau ngeritik apa lu masih solusi, mending kayak begitu, Bray. Paham nggak, Bray? Bukannya lu nyerang secara dalam, ya kan fisik atau apa. Nggak begitu kalau menurut gua secara kritik, Bray. Makanya bener, gue setuju kenapa itu kasar. Mahasiswa ini kan siswa, ya, siswa masih belajar. Tapi lo udah maha, Ah, nih, iya. lo kuasa, tapi lo masih kalah sama yang maha kuasa. Hmm. Ya, intinya kan gitu. Artinya kalau lo siswa berpikiran udah pinter, kalau lo udah mahasiswa, pikiran lo juga harus lebih pinter kan gitu. Iya. Lo ngomong bahasanya biasa, ya lo bahasanya harus lebih baik. Betul. Karena gini, itu kan cerminan intelektual masyarakat, Betul. mahasiswa. Maaf aja kalau mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan bahasa yang kasar, itu udah menjadi contoh bagaimana pendidikan itu ya hasilnya kayak gitu. Iya. Lo menghasilkan mahasiswa yang bahasanya kasar, ya artinya pendidikannya ya hasil dari pendidikan pemerintah tuh kayak begitu. Iya. Masih belum maksimal. Iya. Beda cerita kalau yang dibilang siapa, yang bahasanya baik gitu. Iya. Artinya dia kuliah di mana? Artinya kampus itu udah Benar. berhasil mencetak mahasiswa yang benar, Iya. mahasiswa yang intelek, bahasanya juga baik. Betul. Karena apa? Mahasiswa itu kan nanti yang bakal menggantikan pemimpin-pemimpin kata nanti kan. Betul Kayak banget. gitu. Betul. Setuju banget gue, Bray, sama yang lu omong itu, Bray. Ya bener tadi kata gue, berarti kan kalau menurut gue, ya lu kalau mau jadi orang-orang apa namanya kritik gitu-gitu politik maksudnya negara demokrasi, ya lu harusnya apa namanya kritiknya itu secara apa namanya secara Iya, secara ya lo efektif bahasa yang bener kan banyak debat-debat kita yang rata-rata usianya di atas 40. Iya. Di usia 30 ke bawah itu maaf ya bahasanya masih pada kasar. Iya, kayak begitu, Bray. Usia buat gua nggak terlalu dominan untuk mencetak bagaimana orang itu berpikir secara apa namanya terkerangka yang bagus kayak gitu. Kayak teman-teman gue yang masih mahasiswa banyak bahasa yang bagus. Ya kan keren kan ya? Iya, mereka Dicernanya juga jadinya enak, Bray. iya mereka Kayak malah gitu. diterima di luar negeri, dapat Iya. kerja juga gampang. Dicernanya enak, terus pembahasannya juga jadinya kita bener terarah, Bray. Jadi itu apa yang disampaikan itu benar-benar tertuju sama apa yang dia aspirasikan ya. Iya nih kayak di contoh keluarga aja misalkan lo punya anak misalkan, anak lo ngomong, "Pak, pelit banget, minta jajan dong." Parah lo, Pak, gitu. Iya. Lo kesel nggak kayak gitu? Kesel lah. Coba kalau, "Pak, mau jajan." Iya. Pasti ngasih. Iya, berarti kan dari cara orang ngedidiknya itu seperti apa? Ya Cara kan? ngedidiknya. Iya. Artinya lo cara ngedidik anak lo itu udah benar karena anak lo ngomong ke lo dengan bahasa yang baik. Baik, betul banget guys. Sama ini juga guys ya, kalau menurut gue itu yang tadi gue sampaikan itu kasus korupsi itu memang harus dihukum mati. Sama apapun itu, kalau orang itu bersalah, bener-bener bersalah, jangan dilindungi sama HAM, Bray. Kalau menurut gue, Bray. Kalau menurut gue hukum mati, udah hukum mati aja, langsung kayak gitu. Nah terus kalau kita negara memang demokrasi, bener banget kita negara demokrasi guys. Tapi demokrasinya kita itu kalau bisa kita apa namanya buat apa sih namanya apa sih, Bray? Aspirasi. Aspirasi kita itu jangan yang menjelekan sebelah pihak, Bray. Oh, Si fulan begini gitu. Terus jangan kalau bisa jangan nyerang apa namanya keluarga, anak ini kalau bisa tuh kalau menurut gua kayak begitu, Bray. Ya itu ya bagaimana hukum itu tumpul ya kayak gitu. Iya. Karena nggak bisa nyentuh tersangkanya, ya itu keluarganya. Iya. Kan gitu. Kita kan nggak puas gitu nih orang nggak dihukum. Ya udah kita cari pelampiasan keluarganya ke siapa ke. Iya. Tapi kalau menurut gua salah kayak begitu, Ya, Bray. ya emang salah makanya Salah. apa yang terjadi kalau koruptor itu ditindak semestinya misalkan dihukum mati. Iya. Mereka yang nggak puas nggak akan melimpahkan apa namanya pelampiasannya ke keluarganya. Iya. Toh dia udah dihukum mati Betul. kayak gitu. Betul banget. Guys, jadi kesimpulan dari podcast kita yang bertema koruptor harus dihukum mati itu harus wajib ya, Bray ya. Kayak gitu ya, Bray ya. Nah, sama ini guys. Buat bapak-bapak yang di sana yang bertugas di perbatasan kayak Polri, terus tentara Indonesia kayak sedang bertugas di daerah KKB, di daerah konflik kayak gitu. Semoga kalian terus dilindungin sama Allah yang Maha Kuasa ya guys ya. Karena kalian juga punya anak
dan istri ya guys ya, kayak gitu. Semoga kalian tetap terlindung dan juga tetap solid guys, kayak gitu. Tetap semangat dalam keterbatasan. Kayak gitu. Nah, jadi mungkin yang tema kita korupsi harus dihukum mati, kalau menurut gue itu harus dihukum mati. Nah, semoga kalian mendengar ini tuh bisa jadi inspirasi buat kalian nantinya, buat kalangan-kalangan muda nanti kalau misalkan kalau bisa jangan sampai kita dari kecil itu kita udah apa sih namanya kerana korupsi kayak gitu guys. Nah, terus kalau kalian juga nih ada pembicaraan kita berdua, gue sama Perry, ada yang menurut kalian kurang enak didengar, jangan diikutin ya guys ya. Ambil sesi positifnya aja, buang negatifnya guys. Dan terus juga pantengin terus channel SKR 7 Pride, karena SKR 7 Pride terus pantengin nyajiin channel apa namanya video-video yang viral dan relate di kalangan kita semua guys ya. Oke, jika kalian suka sama video ini kalian bisa bantu like, dan jika kalau kalian tidak suka sama video ini kalian bisa dislike. Dan terus kalau kalian punya saran atau cerita apapun itu kalian bisa bantu komen di kolom komentar guys. Apalagi Dar? Jangan lupa kalian subscribe dan kalian klik lonceng notifikasinya supaya kalian bisa ngikutin konten kita selanjutnya. Betul banget guys. Dan terus kita punya sosial media ya guys ya, yaitu ada TikTok, Instagram, dan ada Facebook. Apa aja Dar namanya? Namanya SKR 7 Pride. Kalau Facebook 7-nya pakai huruf. Betul sekali guys. Oke, terima kasih banyak guys ya. Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya guys ya, dan dipanjangkan umurnya guys. Thank you guys. Thank you.